Ya, Sobat HDP, kita bahas ada kejadian yang sedang viral sekarang ya. Jadi ada peristiwa di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ngada, di mana ada peristiwa seorang anak SD yang meninggal dunia dengan cara mengakhiri hidupnya. Ini cukup tragis ya teman-teman. Alasannya itu ya karena tidak mampu membeli pulpen dengan buku teman-teman. Ya jadi memang ini peristiwa lagi rame akhir-akhir ini. Dan juga ada dugaan setelah digali informasinya, ternyata ada pungutan biaya di mana tempat dia menempuh pendidikan. Ini kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat ya, yang mana bahwa memang ternyata sekolah negeri itu masih dipungut biaya. Padahal berdasarkan aturan itu MK sudah melarang. Ya, MK itu pada tahun 2024 teman-teman, itu sudah melarang bahwa sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu ada teman-teman, itu ada putusan MK tahun 2024. Saya bacakan. Ya, jadi putusan MK tahun 2024 secara tegas mengatakan bahwa pendidikan dasar adalah tanggung jawab konstitusional negara, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi makna putusan MK ini adalah negara wajib membiayai pendidikan dasar, bukan hanya sekedar memfasilitasi. Ya. Terus kemudian akses pendidikan itu tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Yang ketiga, pendidikan dasar bukan komoditas, melainkan hak dasar warga negara sebagaimana yang tercantum di dalam konstitusi kita. Ya. Poin keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memikul tanggung jawab langsung, bukan delegatif. Artinya apa teman-teman? Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu semestinya menjalankan amanah konstitusi ini. Ya, sehingga dengan kejadian ini saya juga menjadi heran. Ini kita katanya kok negara hukum, tapi dalam implementasinya nggak ada sama sekali. Konstitusi sudah menegaskan dengan jelas, sudah memerintahkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahwa yang namanya pendidikan dasar baik negeri maupun swasta itu dibebaskan. Jadi tidak ada dipungut biaya. Lantas kemudian dengan kejadian seperti ini ya, adik kita di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, karena terbeban dengan ekonomi keluarga, sehingga harga pulpen dan harga buku yang tidak lebih dari 10.000, mereka pun juga tidak punya. Karena apa? Karena memang keadaannya memang tidak punya. Sehingga kemudian menimbulkan tekanan psikis, mentalnya, malu dengan teman-temannya, tidak nyaman ke sekolah, sehingga itulah kemudian membuat dia putus asa. Ini adalah tanggung jawab negara. Jadi beberapa waktu belakangan saya melihat statement-statement dari petinggi negara ini, yang dari pusat menyalahkan daerah, ya, kemudian yang dari pejabat daerah itu menyalahkan anggota keluarga atau anggota masyarakat di tempat. Ini kemudian sekarang sudah saling menyalahkan. Padahal amanat konstitusi itu sudah jelas teman-teman. Memerintahkan kepada pemerintah pusat, daerah, itu tidak boleh membebankan biaya sekolah kepada peserta didik. Ini yang kemudian menjadi rancu. Sebenarnya kita ini negara hukum atau negara apa? Kalau kemudian negara hukum, ya sudah, patuhi aturan-aturan hukum yang ada. Ini kalau saya melihat ini memang tebang pilih teman-teman. Ketika masyarakat biasa tidak menaati aturan, negara dengan kewenangannya itu, dengan kekuatannya, langsung menindak. Tapi kemudian ketika negara tidak menjalankan amanah konstitusi, tidak menjalankan amanah undang-undang, tapi kok aman-aman saja, dibiarkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah beban moral buat pemerintahan pusat, ya, pemerintahan daerah, siapapun. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Jadi kita sebagai masyarakat biasa hanya memberikan masukan,
kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh diulangi lagi. Ya, ada itu kemarin ada statement dari Caimin. Dia terkesan menyalahkan masyarakat. Katanya kalau misalnya masyarakat ada butuh ini, butuh itu, kurang mampu ini, kurang mampu itu, silakan sampaikan kepada pejabat. Loh, ini sistem negara ini kok pola pikirnya kok bolak-balik. Yang namanya pejabat negara ketika sudah disumpah harus menjalani tugas dan kewajibannya. Tidak perlu menunggu masyarakat minta ini, minta itu, baru kalian realisasikan. Pertanyaannya kalau kemudian masyarakat tidak minta karena ada rasa minder, ada rasa malu, berarti kalian tidak menjalankan tugasnya. Berarti hanya dibiarkan begitu saja. Ini kemudian membuat saya merasa tidak masuk akal ya, dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jangan menunggu masyarakat yang minta, kalian harus turun ke lapangan. Tanya itu masyarakat sudah memenuhi atau sudah menerima bantuan atau belum. Ternyata setelah diselidiki, yang bersangkutan korban ini mendapat bantuan PIP, ya biaya sekolah gratis yang dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi ya biasa administrasi kita itu berbelit-belit. Anggaran itu sudah turun sejak bulan November kalau tidak salah, sampai detik ini, sampai beliau meninggal, itu tidak bisa dicairkan. Ini kan sistem apa lagi nih? Ini kan menjadi pertanyaan juga. Ini memang kita ini ya serius tidak menjalankan roda pemerintahan ini. Ada apa dengan negara kita ini? Sekarang kalau sudah ada kejadian, sudah timbul korban jiwa, baru bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, baru datang beramai-ramai. Tapi kan apakah bantuan-bantuan itu bisa menyelamatkan lagi nyawa adinda kita ini? Ya, ini yang buat saya merasa sedih sekali. Kenapa hal ini mesti terjadi? Padahal sekali lagi negara sudah diperintahkan oleh konstitusi bahwa untuk biaya sekolah baik SD negeri maupun SD swasta itu dibebaskan, tidak boleh dipungut biaya. Tetapi pada implementasinya nyatanya ya teman-teman lihat sendiri. Oke, saya sekian dulu. Kita akan update lagi perkembangannya nanti seperti apa. Ya semoga saja nanti ditelusuri siapa-siapa saja, oknum-oknum siapa saja yang bermain dalam peristiwa ini. Oke, demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.